Dilakukan induksi alami agar kita dapat menghindari intervensi yang mungkin akan terjadi dan sebagai salah satu ikhtiar agar adik bayi lahir pada usia cukup bulan. Banyak ibu hamil yang sudah memasuki usia kehamilan 40 minggu dan belum merasakan adanya tanda-tanda persalinan, belum merasakan adanya kontraksi yang ada, gelombang cintanya belum datang, dan akhirnya si ibu ini panik, takut, cemas, khawatir karena udah HPL tapi kok aku belum ngerasain nih tanda-tanda mau bersalin, terus apa sih yang harus aku lakukan? Nah, kebanyakan dari ibu hamil tersebut langsung nih dia mau cari tahu gimana caranya agar persalinan itu dimulai, gimana caranya biar kontraksi itu datang. Nah, semua butuh waktu, tidak ada yang instan dan semuanya butuh proses. Proses itu yang harus kita nikmati. Maka dari itu, di video kali ini aku mau kasih tips nih induksi alami agar gelombang cinta atau kontraksi segera datang dan kita bisa bertemu dengan adik bayi yang ada di dalam kandungan. Induksi alami ini merupakan upaya untuk merangsang atau mendatangkan kontraksi rahim. Biasanya saya sebut dengan gelombang cinta. Nah, kontraksi rahim atau gelombang cinta ini kita berupaya mendatangkan secara alamiah, jadi secara alami. Nah, induksi alami ini bisa dilakukan di rumah sendiri maupun bersama pasangan. Dilakukan induksi alami agar kita dapat menghindari intervensi yang mungkin akan terjadi dan sebagai salah satu ikhtiar agar adik bayi lahir pada usia cukup bulan. Dilakukan induksi alami yaitu pada saat usia kehamilan memasuki usia cukup bulan, yaitu usia 37 minggu. Di usia 37 minggu paru-paru bayi sudah matang sehingga bayi siap untuk dilahirkan. Tapi sebelum melakukan induksi alami pastikan dulu berat badan bayinya. Nah, berat badan bayi lahir normal yaitu 2.500 sampai dengan 4.000 gram. Maka apabila perkiraan janinnya sudah melebihi 2.500 gram, maka silakan lakukan induksi alami. Tapi apabila sudah memasuki usia 37 minggu, tapi si adik bayi beratnya masih di bawah 2.500, maka fokusnya adalah untuk menambah berat badan bayi dahulu. Tidak ada yang tahu persalinan itu terjadi kapan, jam berapa, hari apa, kita semua tidak ada yang tahu, provider pun tidak tahu. Nah, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita hanyalah ikhtiar semaksimal mungkin. Dan biasanya ketika induksi alami itu tergantung dari respon tubuh masing-masing orang, karena setiap orang itu berbeda. Ada yang ketika melakukan induksi alami dia langsung mendatangkan gelombang cinta, tapi ada juga yang butuh waktu untuk mendatangkan gelombang cinta. Tapi biasanya induksi alami pasti membutuhkan waktu, sehingga butuh konsistensi dan tekad yang kuat bahwa setiap hari kita harus melakukan induksi alami ketika usia kehamilan sudah 37 week. Hal yang pertama dan sangat penting dilakukan yaitu niatkan dalam hati bahwa kita akan melakukan induksi alami dan rileks. Pikiran yang tenang, hati yang bahagia, rileks itu akan membuat diri ini semakin nyaman, dan ketika kita rileks maka gelombang cinta akan segera datang karena
pada saat gelombang cinta datang, itu gelombang cinta datang karena adanya hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini dipengaruhi oleh perasaan ibu. Nah, perasaan ibu bahagia, santai, rileks akan sangat mendatangkan gelombang cinta. Yang kedua adalah komunikasi janin. Nah, baik ibu maupun sang suami harus rajin mengajak ngobrol si adik bayi. Ajaklah berbicara adik bayi, ucapkanlah apa yang dimauin sama ibunya atau bapaknya agar adik bayi bisa mengerti. Oh, papa sama mamaku ingin sekali aku keluar nih dari rahim. Papa mamaku sudah tidak sabar bertemu dengan aku. Nah, komunikasi janin ini bisa menjadi salah satu tips untuk mendatangkan gelombang cinta. Yang ketiga adalah mengkonsumsi buah-buahan tropis seperti nanas, kurma, kiwi, maupun durian. Nah, makanan-makanan ini mengandung enzim bromelain yang akan membantu melunakkan serviks dan akan membantu mendatangkan gelombang cinta. Ingat, induksi alami yang terpenting adalah konsistensi dan nikmati prosesnya. Jadi, kalau misalnya kita induksi alami dengan makan buah-buahan ini, bukan berarti dalam sehari kita makan nanas satu gunung, makan durian satu gunung. Nah, itu bukan berarti seperti itu ya. Jadi, silakan konsistensi. Hari ini aku mau makan nanas, besok juga, besok kiwi, besoknya lagi kurma, dan lain sebagainya. Itu juga boleh. Yang terpenting secukupnya dan konsisten. Nah, yang keempat adalah meditasi dan visualisasi. Nah, kita bisa nih membayangkan bahwa adik bayi lahir, kita persalinannya dengan tenang, nyaman, bahagia. Nah, cara ini menjadi salah satu cara untuk memperlancar persalinan. Yang kelima adalah seks atau berhubungan seksual dengan sang suami. Nah, cara ini sebenarnya sudah terkenal sekali. Nah, kenapa ini penting dilakukan? Karena di dalam sperma mengandung hormon prostaglandin yang dapat melunakkan serviks, sehingga dengan melakukan berhubungan seksual dapat menjadi salah satu cara agar gelombang cinta akan segera datang. Stimulasi puting payudara. Nah, dengan menstimulasi puting payudara ini akan memunculkan hormon oksitosin yang dapat merangsang kontraksi. Caranya adalah kita mengelus-ngelus puting payudara ibu secara rileks, santai, tenang. Nah, ini bisa dilakukan dengan pasangan. Selanjutnya adalah jalan kaki. Dengan melakukan jalan kaki secara rutin, ini dapat membantu untuk memperlancar persalinan. Selanjutnya, kita bisa menggunakan breathing ball atau gym ball. Nah, lalu kita melakukan pelvic rocking untuk membantu kepala janin semakin turun ke panggul. Dan kita juga bisa melakukan prenatal gentle yoga dengan gerakan-gerakan yang membantu kepala janin masuk panggul. Nah, dengan melakukan yoga ini kita dapat mempersiapkan fisik dan memperlancar persalinan. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita, dan semoga video kali ini dapat memberikan pencerahan untuk ibu-ibu hamil yang ada di rumah yang mungkin sedang menunggu datangnya gelombang cinta. Nah, jangan lupa like, comment, subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi selanjutnya. Dan semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan induksi alami di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.